Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, kebetulan sinyalnya MC lagi goyang-goyang gitu. Ya, kita masuk ke materi 40 tandai bulan dan matahari ya. Ya, ini tandai matahari dan bulan. Jadi ini terkait dengan berita besar. Berita besar di mana sudah sampai bersumpah di matahari dan bulan. Dan di sini nih ada mulai ini apa percikan api peperangan antara Bani Hashim dengan yang lain-lain. Abu Thalib, Bani Hashim, dan Bani Muthalib. Ini ada mulai percikan perangan itu setelah kejadian ini. Berita besar terkait dengan pesan dakwah yang Rasulullah SAW bawa menjadi buah bibir. Fake news kalau sekarang ini. Opini ya, opininya sudah mulai luar biasa ya, menyebar. Mulai apa ya, viral ya, mulai lebih viral dari sebelumnya. eh, Terkait dengan salah satu surat dalam Al-Quran ini tentang berita besar yang Alhamdulillah minasyaitonir rajim amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Dan ini berita besar tentang, jadi kalau di Bus 30 itu banyak eh, berita tentang hari akhir juga ya. Tentang eh, bagaimana berita besar hari akhir itu seperti apa. Ini saya baca artinya juga ya. Dari Indonesia, Rasulullah SAW melanjutkan apa yang beliau lakukan, urusan yang terjadi antara beliau dan orang-orang Quraisy telah tersebar. Sebagian orang Quraisy memprovokasi yang lain untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka pun kembali mendatangi Abu Thalib dan berkata, "Hai Abu Thalib, sesungguhnya engkau mempunyai kedewasaan, kehormatan, dan kemuliaan di kalangan kami. Sesungguhnya kami telah memintamu melarang keponakanmu, namun engkau tidak melarangnya. Demi Allah, kita tidak bisa bersabar atas penghinaan terhadap nenek moyang kita. Pembodoh, pembodoh, bodohan mimpi-mimpi kita, dan pelecehan agama kita. Silahkan pilih, kami menghentikan semua tindakan keponakanmu, atau kami terjun berhadapan denganmu, hingga salah satu dari dua pihak ada yang binasa." Dan Abu Thalib berkata,
kepada Nabi Muhammad SAW. Hai keponakanku, sungguhnya kaummu telah datang padaku dan berkata begini, begini. Maka janganlah kau bawa aku kepada urusan yang aku tidak sanggup melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai pamanku, demi Allah, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perintah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya. Hingga Allah akan memenangkannya atau aku binasa dalam perkara ini. Jadi ini kalau eh, pada saat Rasulullah SAW itu datang kepada Abu Thalib, ya, itu kondisinya Rasulullah SAW itu tidak bisa duduk bersebelahan. Jadi Rasulullah itu di dalam ruangan di mana tempat Abu Thalib yang sedang sakit terbaring itu ya, ini kondisinya terbaring. Jadi kanan kirinya itu sudah dipenuhi dengan orang-orang Quraisy ketika itu ya. Bahkan di pintunya itu sudah tertutup sehingga Rasulullah itu tidak bisa duduk lebih dekat nih, duduk lebih dekat kepada Abu Thalib karena memang eh, di sirah yang lain itu disebutkan orang-orang Quraisy itu takut ya, takut kalau eh, hubungan antara Abu Thalib dengan Muhammad tadi itu ketika menyampaikan lebih dekat ya, itu akan lebih kuat ya, lebih kuat sehingga Abu Thalib tidak berani menegur karena sayangnya Abu Thalib pada Rasulullah itu luar biasa ya. Nah ini eh, posisi Rasulullah SAW itu ketika Abu Thalib mengatakan ini semua adalah di pintu ya, di pintu tidak bisa duduk di sebelah Abu Thalib. Nah ini di sini juga salah satu bukti bahwa begitu gigihnya, begitu kuatnya Rasulullah SAW itu terhadap komitmen, terhadap apa yang dia bawa. Jadi begitu kuatnya prinsip Rasulullah SAW. Jadi ini juga kita harus paham bahwa prinsip dan karakter itu ada perbedaan. Kalau prinsip itu berbicara tentang pegangan hidup. Tapi kalau karakter itu berbicara tentang eh, gaya, gaya dalam berbicara, gaya dalam menyampaikan. Jadi memang Rasulullah itu punya prinsip yang luar biasa kuat, luar biasa kuat. Dan bahkan kita ketika Rasulullah mengatakan andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ini adalah satu penegasan, satu komitmen yang kalau logika kita gunakan itu adalah hancur lebur nih. Jadi Rasulullah itu bentuk menantang dengan literasi yang luar biasa halus sih. Jadi tidak ada satu makhluk pun dan tidak ada satu benda pun yang bisa bertahan di bawah panasnya matahari. Jadi ini memang eh, bentuk tantangan, bentuk komitmen, bentuk eh, azam ya, bahwa sekalipun badannya Rasulullah hancur lebur menjadi debu, Rasul mengatakan aku tidak akan pernah meninggalkannya hingga Allah memenangkanku atau aku binasa dalam perkara ini. Dan biasanya saya sering sampaikan ke teman-teman yang baru hijrah gitu,
biasanya adalah komitmen terkait iskariman au mutsyahidah. Ya, aku mulia karena aku bertahan dalam syariat Islam ini, atau aku mati syahid, ya, atau aku meninggalkan dunia ini dalam keadaan menggunakan syariat Islam. Tidak peduli mau utang lunas ataupun enggak, tidak peduli dalam keadaan kaya ataupun miskin, tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan syahid, ya, kaum syahidan, ya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan syahid. Nah, ini genggaman ini eh, harusnya harusnya menjadi sebuah kekuatan, ya, ketika kita udah paham bahwa kita sudah menemukan Islam yang sesungguhnya. Harusnya kita tidak kembali tergoda oleh kemewahan dunia atau gemerlapnya dunia dengan iming-iming proyek yang hanya puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran. Tapi akhirnya kita meninggalkan komitmen sebagai abdi Allah. Ini kita juga harus mampu, harus mampu mempertahankan, karena memang dalam kondisi apapun kematian itu tidak akan pernah menunggu. Kematian itu tidak akan pernah menunggu kita sudah hijrah atau belum, hutang sudah lunas atau belum, bisnis lagi naik ataupun tidak pernah menunggu. Tapi yang perlu kita pastikan, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah on the track. Kita sudah berada di jalan yang tepat. Kita sudah berada di dalam pagar, ya, pagar-pagar syariat Islam, pagar-pagar halal haram, pagar-pagar komitmen untuk berada di jalan yang lurus, berada di hak dan batil yang jelas, dan nggak ada lagi abu-abu, nggak ada lagi asumsi. Ini paman Rasulullah SAW sangat paham, ya, sangat paham bagaimana seorang Muhammad, ya. Dan di sini eh, saya lanjutkan, lalu Rasulullah SAW menangis dan berdiri ketika Rasulullah Muhammad SAW tidak pergi. Abu Thalib memanggilnya, menghadaplah kepadaku wahai keponakanku. Ini padahal Abu Thalib sangat berharap dia bisa dekat, ya, bisa memeluk. Tapi ini tetap orang-orang Quraisy itu membuat beliau berdua tidak 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 sangat dekat dalam kondisi itu. Beliau Rasulullah SAW pun datang menghadap, dan Abu Thalib berkata, pergilah, katakan kepada mereka apa yang kau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu pada siapapun selamanya. Nah, ini bentuk komitmen penjagaan dari Abu Thalib, ya, bahwa selama dia masih hidup, dia akan terus melindungi, menjaga keponakannya. Maka peperangan pun dimulai. Setiap kabilah yang menyerang setiap Muslim yang berada di antara mereka, mereka menyiksa dan memfitnah agama-agama mereka. Abu Thalib berdiri menemui Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dia mengajak mereka untuk menghentikan permusuhan pada Rasulullah SAW. Jadi di situ sudah mulai kontak fisik,
sudah mulai, kan selama ini isu ya, opini di ah tapi setelah kejadian ini sudah mulai main fisik. Bukan hanya mungkin kalau Muhammad tidak tersentuh, tapi eh, para pengikut-pengikut orang-orang generasi awal yang masuk Islam generasi awal itu tidak terhindar dari eh, tekanan-tekanan fisik, intimidasi ya luar biasa ya. Eh, Banyak para sahabat yang ya kita sama-sama paham bagaimana kisah Bilal bin Rabah, ya, bagaimana kisah Khobab ya, itu penyiksaan ya, gitu kita tahu orang-orang itu bahwa mereka masuk Islam, nah itu intimidasinya luar biasa. Ya kalau mungkin hari ini tidak seberapa ya, dibanding zaman Nabi. Kalau sekarang itu kita ngelihat orang-orang yang menyadari bahwa riba itu haram, bisnis dengan praktik suap menyuap itu Allah melaknatnya, dan itu secara psikologis ada intimidasi dari orang-orang sekitar karena kita meninggalkan kebiasaan, kita menjadi anti mainstream karena sekarang mainstreamnya itu negatif. Ketika kita sedikit bergerak ke arah positif itu menjadi anti mainstream. Seolah-olah yang anti mainstream itu salah, ya, sehingga layak diintimidasi secara psikologis, sehingga layak untuk difitnah, sehingga layak untuk dikucilkan. Ya. Ini kondisi hari ini itu buat teman-teman hijrah aja luar biasa beratnya. Bagaimana ketika itu, ya, bagaimana sahabat yang baru memeluk Islam dan ketahuan itu siksaan fisik, siksaan mental, ya, intizam, kesungguhan al-kamil yang sempurna. Tidak ada satu perintah dari Allah Jalla Jalaluh kecuali pada diri beliau SAW terdapat contoh pengamalan paling sempurna yang diketahui manusia, bersifat asasi, tablik, Nabi SAW dakwah yang sempurna. Setelah cara lobby, fitnah, ejekan tidak berhasil, kafir Quraisy menyepakati intimidasi secara fisik terhadap kaum muslimin yang merupakan sifat secara umum dari orang-orang kafir. Sifat secara umum dari orang-orang kafir, di mana di masa kejayaan Islam pun orang-orang Muslim tidak boleh atau mengambil pendidikan atau memasukkan anak-anaknya untuk mengejar sains ya, untuk mengejar sekolah dengan mengambil guru orang-orang kafir sekalipun gurunya itu tidak punya tendensi politik sama sekali, tapi akan tetapi sudah bisa dipastikan ketika gurunya itu beda pemikiran, beda perasaan dan beda aturan hidupnya terhadap perbuatan terhadap benda, maka secara otomatis pendapatnya terhadap halal haram itu tidak akan sama. Secara otomatis pendapatnya terhadap halal dan haram itu tidak akan sama. Ya,
Disitulah sifat umum orang-orang yang kafir, sengaja ataupun tidak sengaja itu, tetap kita akan berbicara informasi yang masuk, kemudian pikiran dan perasaan terhadap tindakan atau perbuatan atau benda ya, dan aturan dalam kehidupan itu pasti berbeda. Nah, intimidasi fisik ini luar biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anta hilum bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hilum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Ini Allah yang bersumpah ya. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anakmu, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kita itu manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan susah payah. Susah payah. Yang manusia itu diciptakan dalam keadaan dina-dina ya. Dina-dina dari tanah liat yang hitam pekat, yang bahkan tidak bisa digunakan buat apapun. Tapi Allah membuatnya, kemudian meniupkannya ruh, kemudian jadilah bentuk manusia, dan ketika sudah menjadi manusia di hadapan Allah, sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu, kesombongan manusia tadi itu lebih parah daripada binatang. Binatang saja sama tuannya, padahal cuma dikasih makan secukupnya dan tidak pernah dikasih makanannya enak ya. Kalau kuda itu cuma dikasih rumput, minum juga air saja. Tempat tinggal juga bukan terbuat dari emas atau perak atau, tapi memperjuangkan membela tuannya menghadapi kematian, menghadapi tombak panah, sekalipun di tengah matahari yang terik. Itu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah ini. La bermakna tidak, sehingga arti ayat aku tidak bersumpah dengan kota ini. Melainkan ya aku tidak bersumpah dengan kota ini. Allah Jalla Jalaluhu Maha Besar. Tidak perlu bersumpah untuk sesuatu. Pendapat ini minoritas ya, bermakna tidak atau menafikan paham manusia pada ayat di surat sebelumnya. Baru kemudian dilanjutkan bersumpah dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ma batalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ini hati-hati ya. Hati-hati kalau udah sampai bab kodok-kodar, insya Allah kata-kata ini tidak akan terucap. Ini kata-kata orang-orang yang tidak paham
musayyar sama mukhayyar, tidak paham kode kodar ya. Sehingga ketika beribadah, sholat tahajudnya rajin, zikir pagi dan petangnya rajin, kemudian rezekinya mengalir, dia mengatakan, Tuhanku memuliakanku karena ibadahku, karena aku orang yang memperbaiki diri. Tapi di saat yang sama, ketika dia sholatnya rajin, tahajudnya rajin, zikir pagi, petang itu rajin, ya. Kemudian rezeki tidak kunjung datang, hutang tidak kunjung lunas. Yang mengatakan, sepertinya Tuhanku belum mengampuni aku. Ini hati-hati. Karena bisa jadi sebenarnya bukan itu. Banyak hal, ya. Standarnya adalah ahkamul khamsah. Ketika kita sudah yakin bahwa yang haram sudah kita hindari, yang wajib-wajib sudah kita lakukan, yang sunnah kita sudah tambahkan, mubah makruh sudah mulai kita perhitungkan, maka berkelimpahan atau tidaknya itu bukan tanda ridho Allah, ya, bukan tanda ridho Allah, tapi ketenangan itulah tanda ridho Allah. Jadi jangan sampai kita pleset dengan asumsi-asumsi. Balik lagi bahwa la itu bermakna tidak, namun ada berhenti sejenak, menafikan kebatilan yang ada di masyarakat Quraisy, baru kemudian dilanjutkan dengan sumpah. Terdapat penekanan khusus di mana terdapat penafikan sesuatu yang justru menekankan pentingnya sesuatu tersebut. Contoh, rasanya tidak perlu berpesan padamu akan pentingnya sholat. Nah, ini bukan bermakna bahwa sholat itu tidak penting, ya. Ini bukan bermakna sholat itu tidak penting, tapi lebih ke arah sudah tahu gitu, ya, sudah tahu. Rasanya tidak perlu menjelaskan ketika kita menawarin makan harus dijelaskan pakai nasi putih, pakai nasi yang terbuat dari beras. Rasanya tidak perlu. Cukup ayo kita makan. Semua sudah paham, mafhumnya sudah sampai. Nah, ketika rasanya tidak perlu berpesan kepadamu akan pentingnya sholat. Artinya sudah cukup, ya. Sudah cukup. Uksimu, uksim, aku bersumpah. Tidak digunakan Al-Quran melainkan untuk sumpah yang diyakini kebenarannya oleh pengucap. Hada menunjukkan yang dekat, jarak maupun kedekatan hati. Dekatnya Mekah di hati orang mukmin ketika itu. Al-Balad, kota Mekah menunjukkan keutamaannya. Seperti pada wahadal baladil amin. Keutamaan ini telah diketahui orang-orang kafir Quraisy, ya. Keutamaan ini telah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa anta hilum bihadal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Pengertian kata hilun terdapat beberapa pengertian berakar dari makna melepas ikatan, berkembang menjadi bermukim, berkembang menjadi bermukim karena orang mukim itu melepas ikatan barang bawaan pada tunggangannya. Allah Jalla Jalaluhu bersumpah dengan bermukimnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga ketika bermukim itu melepas ikatan, termasuk ketika kita niat safar, kemudian niat di sana, kemudian karena sudah mungkin 1 tahun, kemudian kita berniat mukim, maka itu ikatan safar pada seseorang itu putus sehingga menjamak qashar sudah tidak diperbolehkan.
Artinya ketika dia belum berniat bermukim dari rumah, itu niatnya safar sekalipun dalam 2 tahun, itu masih boleh sholat di jamak, sholat qashar itu masih boleh. Nah, artinya pada saat dia udah berniat mukim itu lepas ikatan. Nah, ini Allah Jalla Jalla bersumpah dengan bermukimnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Bermana halal, ini salah satu contoh lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ta'ami kana hilal ya. Hilal li bani Israil illa ma harama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalal Taurata kul fa'tu bis Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, di mana Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Ini salah satu sebenarnya banyak sih yang termasuk perubahannya. Haramnya babi, oh yang diharamkan babi liar. Kalau babi babi ternak itu nggak haram. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan begitu. Jadi banyak yang sebenarnya mereka menyelisih apa yang Allah katakan terdahulu ya, sesuai dengan selera mereka, sesuai jadi mendalilkan amal. Nah, ini umat Islam juga hari ini banyak. Hari ini umat Islam tuh banyak yang mendalilkan amal. Kayak kemarin ada salah satu yang menarik gitu. Ketika tahu fakta, saya ada yang menunjukkan bukti-bukti email, bukti-bukti segala macam, dividen ya, dividen bahwa dia melakukan trading itu benar ya, mengambil perusahaan yang perusahaannya ada dan setiap mau SHU ya, desa hasil usaha itu sebelum pembagian dividen itu ada meeting, rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham dia mendapatkan emailnya juga. Nah, itu sempat membuat saya juga terhenti berpikir ya. Artinya, wah keren juga nih kalau ini halal, ini buat mata pencaharian bagus nih. Investasi 200 juta setiap bulan ngalir nih 7 juta, 8 juta, ya paling sedikit 6 juta. Tapi untungnya kita sudah pernah belajar tentang akad ya, tentang jual beli. Ada rukun akad yang harus terpenuhi, 3 ya. Jadi adanya 2 orang yang melakukan transaksi, adanya objek, kemudian adanya ijab kabul. Nah, salah satu saham itu hilang satu, objeknya yang nggak jelas. Maka seperti apapun bentuk pura-pura seperti nyata dan tepat benar itu tetap nggak akan pernah memenuhi rukunnya. Ya. Nah, ini juga mengkaburkan atau berusaha menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini bagaimana ketika pengertian halal, bagaimana ketika pengertian halal pertama ya, Nabi Muhammad SAW dihalalkan oleh kaum musyrikin di kota Makkah ya. Nabi SAW dihalalkan oleh kaum musyrik di kota Mekah. Padahal Quraisy tahu benar keharaman kota Mekah gitu. Pengertian halal kedua, kota Mekah dihalalkan bagi Nabi Muhammad SAW terjadi saat
Fatu Mekah. Nabi SAW berhak menghukum penjahat perang. Keduanya terbukti. Padahal ayat ini diturunkan di Mekah. Mujizat Al-Quran itu keindahan bahasa, sisi kebenaran kabar yang diberitakan. Nah, di saat Nabi Muhammad SAW mengalami tekanan pun sudah diisyaratkan bahwa beliau SAW akan menang. Salah satu dari penopang keteguhan hati dalam dakwah, penopang optimisme dalam dakwah, ya. Terbukti walal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Artinya kita harus meyakini kalau ngomongin dakwah itu kemenangan itu tidak harus di dunia kan ya. Kemenangan itu kan ketika kita kemenangan yang sesungguhnya itu ketika kita bisa melewati titian Siratal Mustaqim tanpa terkena neraka, jahanam, ya, dan pasien neraka yang lain. Itu adalah kemenangan yang hakiki. Jadi bukan hanya menganggap bahwa kemenangan itu karena lunas utang, kemenangan itu karena berhasil sesuai target sedekah per bulan sekian, bukan karena berhasil memenuhi apa yang dicita-citakan anak dan istri, enggak. Di kemenangan itu bukan itu kemenangan. Sehingga kalau kita memaknai kemenangan itu adalah yang sesungguhnya pada saat kehidupan setelah kematian ini dan kita bisa masuk surga tanpa hisab, itu akan menambah optimisme kita dalam bergerak, optimisme kita dalam, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tekanan-tekanan itu luar biasa ketika itu, tekanan-tekanan itu luar biasa, ya. Dan belum tentu kita sanggup kalau hidup di zaman itu. Kita belum tentu sanggup kalau hidup di masa itu. Jadi kalau pernah dengar orang-orang yang ngomong, ya Allah, coba kalau saya hidup di zaman Rasulullah ya, mungkin enak ya, nggak begini. Itu perkataan-perkataan yang yang nggak ada buktinya, gitu, nggak bisa dibuktikan. Gitu. Karena dalam keadaan sekarang aja keimanan kita rapuh. Bagaimana ketika Islam baru datang? Jangan-jangan malah lebih rapuh dari hari ini. Karena ujian orang terdahulu itu jauh lebih besar dibandingkan hari ini. Intimidasi orang terdahulu itu jauh lebih besar. Mereka tidak peduli dengan hidup mati. Mereka tidak peduli dengan hubungan anak ataupun saudara. Mereka hanya cukup mengatakan putus hubungan darah ya selesai. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Muhammad Abduh, ayah dan anak. Sifatnya umum. Dia tahapan penciptaan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Ibnu Qayyim, Walidin, Adam alaihissalam. Mekah merupakan pusat seluruh kota. Dan Adam alaihissalam adalah ayah seluruh manusia. Walid, anak keturunannya. Bagian ulama mengartikan Walidin Nabi Ibrahim alaihissalam dan Walid Nabi Ismail alaihissalam yang membangun kota Mekah. Quraisy juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah Nabi SAW sesuai dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak selayaknya orang-orang Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika pun para ulama mengartikan Nabi Adam, Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail itu masih tetap satu arah, ya. Satu, kita semua umat manusia itu kan anaknya Nabi Adam, ya, cucu Nabi Adam. Jadi eh, boleh, artinya ketika kita berpendapat yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim juga ada pendapat yang begitu. Jika kita menganggap eh, anak cucu Nabi Ismail juga ada, gitu. Anak cucu Nabi Adam juga ada, jadi tidak perlu diperselisihkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah, kabada, penyakit yang melanda hati. Manusia diciptakan dalam keadaan susah. Hakikat dunia adalah ujian. Apakah seorang beriman atau tidak, dia tetap mengalami kesulitan. Namun iman dengan kesulitannya surga, kufur dengan kesulitannya neraka. Dihubungkan dari 1 sampai 4 pesan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang dialami di Mekah bagian dari susah payah dalam memenangkan perjuangan agama. Dan bahwa perjuangan adalah kodrat seluruh manusia generasi demi generasi. Mau kafir, mau beriman, tetap dia harus berjuang hidup. Ya, mau kafir, mau beriman, dia tetap harus berjuang mendapatkan makan. Ya, mau kafir, mau beriman, dia tetap bisa terluka. Mau kafir, mau beriman, dia tetap mengalami sakit. Mau kafir dan beriman juga tetap mengalami kematian. Nah, tinggal fokus seorang Muslim, orang yang paham ketika dia masuk Islam itu ada konsekuensinya. Orang yang tidak mau masuk Islam juga ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya hanyalah surga dan neraka. Konsekuensinya adalah surga dan neraka. Tidak ada hidup di tengah-tengah ya. Tidak ada ibaratnya di alam keabadian itu tidak ada ya. Tidak ada di alam keabadian nggak bisa mati sampai 500.000 tahun itu nggak ada. Abu Thalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib mengajak mereka membela Nabi Muhammad SAW. Seruan tersebut disambut oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib yang memang telah sering bersama-sama dalam banyak hal sejak jahiliyah. Seperti dalam Hilful Fudul, kalau nggak salah materi keempat atau kelima itu. Bani Hashim dan Bani Muthalib melindungi Nabi Muhammad SAW. Hanya Abu Lahab yang membela dari Bani Hashim. Bukti kebenaran Al-Quran pada surat Al-Lahab ya. Bukti kebenaran Al-Quran pada surat Al-Lahab. Memang luar biasa tuh Abu Lahab. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memegang pada komitmen. Ini sering juga saya sampaikan, salah satu bukti keseriusan kita hijrah itu sebenarnya di kitab Ta'lim Mutalim itu untuk terpenuhinya syarat belajar. Tapi kalau kita mau jujur ini untuk syarat untuk semua kehidupan, untuk semua komitmen, untuk semua dakwah juga sama aktivitas kita ya. Kita akan dikatakan serius, kita akan dikatakan serius itu kalau memenuhi 6, 6. Berusaha meluangkan waktu, berusaha mempersiapkan tenaga, berusaha fokus pada apa yang sedang ditargetkan, ya. Kemudian berusaha mengorbankan uang bensin atau harta ya, besar ataupun kecil, kemudian berusaha tidak pernah berpuas diri dalam kebaikan, tidak pernah mencukupkan diri dalam kebaikan, dan terakhir pastinya adalah sabar dalam segala kondisi. Dalam keadaan menang ataupun kalah, dalam keadaan dipuji atau dicela, semuanya menjadi wajib fardu ain bagi seorang muslim untuk sabar. Ya, Allah bersambung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana sekarang udah lebih jelas suaranya? Jelas. Bagus sekarang tuh. Baik, Bapak Ibu silakan barangkali ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan.
masih ada waktu, kan persilakan. Kalau nggak ada tutup. Ustaz, Nah, Ya, ya, beneran tuh. apa ini kalau nggak salah ya, apa namanya? Kalau nggak Sebelum salah, kalau salah bener ya. Sebelum ada perintah sholat 5 waktu itu ada sholat gitu ya katanya gitu. Sebelum terbenam matahari dan setelah terbenam matahari sebelum terbit matahari gitu. Itu betul ya Ustaz ya? Zaman Rasulullah itu. Terus perintahnya atau contoh apa ya? Rasulullah itu dari mana gitu Ustaz? ya, Apakah dari Nabi Ibrahim atau apa gitu? Terima kasih Ustaz. ya. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Karena di Indonesia masih ada yang menjadikan dia sebagai kota wisata ya, sebagai tujuan wisata ya di Lombok ya, Lombok di Desa Sade. Kebetulan saya pernah sampai sana soalnya. Jadi saya tahu fakta ya sedikit di sana. Itu yang saya ketika ke sana itu sedih ya, sedih karena kan itu kan gubernurnya di sana itu kan bukan orang yang fakir dalam ilmunya. Dia lulusan Mesir, dia juga terkenal lah gitu ya. Kenapa? TGB. Apa ya? Ya TGB ya. Dia tahu goreng Bandung. Jadi itu sholatnya itu, jadi mereka mengakui bahwa Islam mereka itu yang paling benar. Jadi sholat itu pada saat terbitnya matahari, kemudian eh, matahari pas tepat di atas kepala dan terbenamnya matahari. Jadi sholat itu 3 rakaat, 3 waktu, 3 waktu. Nah ini sebenarnya kita harus harus paham bahwa sebelum turunnya perintah sholat, sesungguhnya sholat itu apa sih artinya gitu kan? Sholat itu kan berdoa ya. Nah ini kalau kalau ya guru-guru kita di sini mungkin ada nanti yang mengajarkan kamu sorok ya. Sebenarnya sholat itu kan apa ya? Yaitu jadi perintah sholat itu sudah dari mulai Nabi Adam itu sudah ada ya, dia persembahkan ya, dia sebagai seorang sebagai abdinya Allah, sebagai budaknya Allah itu memang salah satu kewajiban kita ya memuji ya, kemudian meminta ya, berdoa kepada Allah. Nah, memang sebelum perintah sholat di yang apa namanya yang dari 50 waktu sampai ke 5 waktu itu sudah ada perintah sholat. Nah, sholatnya itu ya apa ya? Ada yang Jadi berdiri saja, gitu. Ya sebagaimana dicontohkan lah. Ada yang tidak berbicara tentang rokaat, gitu. Tidak bicara tentang rokaat yang dia ketika dia sujud, sujud lama. Nah ini sebenarnya ketika tadi malam habis saya baca ini. Jadi ketika risalah Muhammad itu sudah turun, selesai gitu. Maksudnya Nabi dan Rasul sebelum Muhammad itu diturunkan hanya untuk kaumnya saja. Sehingga masing-masing kaum nanti beda-beda cara sholatnya gitu. Karena sesuai dengan zamannya. Tapi begitu Rasulullah itu sudah diturunkan, eh bahasanya kafatal linnas. Kafatal linnas itu ya keseluruhan manusia. Maka syariat sebelumnya wajib hilang. Wajib sudah tidak dapat digunakan. Karena semua nanti ini adalah umatnya Muhammad.
Gitu Pak Deddy. Kalau ada yang hari ini melakukan itu udah pasti salah dan sesat. Udah pasti salah dan sesat. Begitu Pak Deddy. Kalau sholat sebelum Muhammad turun, itu memang masing-masing kaum, nanti beda-beda. Nanti malah banyak itu. Nanti ada yang cuma berdiri aja ya. Ya. Kayak Yahudi Ortodok itu kan mendekati sholat mirip. Ya. Ya, Nanti malah kita ngikut-ngikut orang tuh. Perempuan boleh jadi imam. Gitu. Ya. Kalau Yahudi Ortodok itu imamnya laki perempuan boleh. Jadi maksudku yakinlah bahwa ketika Muhammad sudah diangkat sebagai nabi dan rasul, putus semuanya. Dalam Al-Quran surat Sabah, jadi ada yang kata-kata kafatal linnas. Ya, jadi Muhammad itu untuk semua manusia, nggak ada batasan. Sebenarnya itu yang pertanyaan yang ketika kita inna anjalnya hu-nya ke siapa domirnya. Padahal hu-nya itu nyambungnya ke sini kafatal linnas. Kalau mau jawaban panjang berarti harus diurai nasnya. Kalau jawaban pendek ya buat semua manusia. Padahal itu kan buat bunyi itu ke Al-Quran, Al-Quran itu buat semua. Jadi nggak usah peduli lagi dengan syariat-syariat itu mau ada kayak mau kagak pusing amat gitu. Gue belajar begituan tambah PA nanti nih tambah bingung. Saya terus terang kalau di desa Sade itu agak kocak ya, agak kocak karena akhirnya lantai-lantai mereka itu terbuat dari tanah liat yang akhirnya dibersihkan dengan kotoran sapi, baru Hmm. dibilas lagi untuk mengkilatnya pakai kelapa. Enggak, gimana ini duduk di tempat najis ini? Jadi saya ini, aduh. Dan mereka pecinya kayak kita begini, dan orang mereka mengakui saya Islam kok. Di sana justru merasa bahwa itu Islam yang paling ibaratnya jadi apa ya tujuan wisata gitu. Hmm. Gitu Pak. Siap, ya Ustaz. gitu. Jazakallah ya. Jadi kalau bertanya tadi siapa yang mengajarkan Rasulullah, ya malaikat Jibril. Setelah Isra Mi'raj itu praktek ruku sujudnya ya tidak lagi mengikuti syariat-syariat Nabi sebelumnya. Nah gitu. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada satu pertanyaan lagi, silakan, mengenai kajian hijrah tadi. Ya, Allah akan terus menguji dengan kesulitan. Mungkin yang baru-baru hijrah nanti banyak tantangan, jangan kaget, Allah akan terus menguji. Silakan, saya Samsu, barangkali ada pertanyaan. Mau berangkat juga siap-siap. Hampir Siap-siap. nyampe nih tadi di jalan. Oh, udah nyampe. Udah nyampe aja. Udah siap ngambil berlian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup, Saya. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tadi mungkin suaranya agak sedikit terputus-putus, mohon maaf karena gangguan sinyal. Sebentar lagi kita akan menghadapi event besar. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya. Al-hadini wa yakunisalamu barakatuh Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Sekali lagi mohon maaf atas segala ketidaknyamanan. Syukran Ustaz Agung atas penyampaian hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, khusus yang menyampaikan juga kepada kita semua sebagai jamaah yang mendengarkan. Sampai ketemu lagi
di lain kesempatan dan gelombang yang sama, dan akal kewarasan, Gelombang akal sehat. gelombang akal sehat dan juga kewarasan. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ternak teri. Ya, Assalamualaikum. Ya, bulannya. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.